Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pembagian suku banyak atau polinomial. Tentu saya ingatkan kembali, yaitu pembagian bilangan bulat yang telah kita pelajari pada saat Anda duduk di sekolah dasar. Oke, kita lihat pembagian bilangan bulat 412 dibagi dengan 7. Langkah pertama ya, ini biasa dikenal dengan cara bersusun. Kita bagi dulu 4 ini dengan 7, tentu ini tidak bisa karena 4 lebih kecil daripada 7. Olehnya itu kita pindah ke belakang, yaitu mengambil dua angka pertama. Dua angka pertama dalam hal ini adalah 41. 41 dibagi dengan 7, hasilnya tidak bulat. Hasilnya tidak bulat. Olehnya itu, kita mencari sebuah bilangan yang lebih kecil dari 41 dan habis dibagi oleh 7. Tentu bilangan itu adalah 35. Jadi 35 jika dibagi dengan 7 maka hasilnya adalah 5. Selanjutnya ini dikurangkan. Jadi turun dulu, ini 2 ya, turun dulu 2. 1 kurang 5 itu tidak bisa, berarti pinjam 1 maka menjadi 11. 11 kurang 5 menjadi 6. Sehingga hasilnya adalah 62 dibagi dengan 7. 6 jika dibagi 7 juga tidak bisa, sehingga pindah ke belakang menjadi dua angka ini kita bagi dengan 7. 62 jika dibagi dengan 7 hasilnya juga tidak bulat. Olehnya itu kita mencari sebuah bilangan yang lebih kecil daripada 62 yang habis dibagi 7. Tentu bilangan itu adalah 56. 56 jika dibagi 7 maka hasilnya adalah 8. Selanjutnya ini diperkurangkan, hasilnya adalah 6. Kemudian 6 ini dibagi 7 sudah tidak bisa karena 6 sudah lebih kecil daripada 7. Sehingga dengan demikian maka akan diperoleh sebuah persamaan, yaitu 412 sama dengan 7 dikali 58 ditambah dengan 6. Dan secara umum akan diperoleh 412 itu tidak lain adalah yang dibagi, sedangkan 7 itu adalah pembaginya. Nah ini dia. Kemudian 58 tidak lain adalah hasil baginya, sedangkan 6 ini merupakan sisanya. Inilah bentuk umum daripada pembagian. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu bagian yang A, pembagian suku banyak dengan X kurang K. Pada dasarnya pembagian suku banyak dengan X kurang K itu sama dengan pada pembagian bilangan bulat, yaitu dengan cara bersusun. Kita lihat contoh berikut ini, yaitu suku banyak fx 4x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3 dibagi dengan x kurang 2. Kita lihat bagaimana jika dikerja dengan cara bersusun. Kita lihat pangkat tertinggi daripada x, yaitu 4x berpangkat 3. Kemudian pangkat tertinggi dari pembagi adalah x. Nah ini dulu yang kita bagikan. Ini dulu kita bagi ya. 4x berpangkat 3 dibagi dengan x, maka hasilnya adalah 4x berpangkat 2. Selanjutnya 4x berpangkat 2 kita kalikan dengan x, maka hasilnya adalah 4x berpangkat 3. Kemudian 4x berpangkat 2 dikali dengan min 2, hasilnya adalah min 8x berpangkat 2. Selanjutnya ini diperkurangkan. Jadi 4x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 3 ini sudah habis. Min 7x berpangkat 2 dikurang dengan min 8x berpangkat 2, itu hasilnya adalah positif x kuadrat. Sedangkan 2x dengan 3-nya turun ke bawah. Kemudian x berpangkat 2, ini pangkat tertingginya berpangkat 2, kita bagi dengan x lagi. Maka hasilnya adalah positif x. Selanjutnya x kita kali dengan pembagi, yaitu x dikali x menjadi x kuadrat. X dikali dengan min 2 menjadi min 2x. Nah ini dia. Kemudian diperkurangkan lagi, maka akan diperoleh habis x kuadratnya, ini habis, tinggallah 2x dikurang dengan min 2x, maka hasilnya adalah 4x, kemudian turun 3-nya.
4x kita bagi dengan x, maka hasilnya adalah positif 4. Nah ini dia, kita kalikan 4 ini dengan pembagi, yaitu x kurang 2. 4 dikali x menjadi 4x, 4 dikali dengan min 2 menjadi min 8. Selanjutnya diperkurangkan, 4x nya habis, 3 dikurang dengan min 8 hasilnya 11. Nah saya kira jelas ya. Dengan demikian maka akan kita dapatkan sebuah persamaan, yaitu suku banyak fx sama dengan 4x berpangkat 3 dikurang 7x berpangkat 2 ditambah 2x ditambah 3 sama dengan pembaginya adalah x kurang 2 dikali dengan hasil baginya adalah 4x kuadrat ditambah x tambah 4 kemudian ditambah dengan sisa. Dengan fx-nya tidak lain adalah 4x berpangkat 3 kurang 7x pangkat 2 tambah 2x tambah 3. Kemudian pembaginya x kurang 2 ini saya singkat dengan px. Sedangkan hasil baginya saya singkat dengan HX. Saya kira jelas. Dengan demikian akan diperoleh sebuah persamaan umum, yaitu Fx sama dengan Px pembagi dikali dengan Hx sebagai hasil bagi lalu ditambah dengan sisanya. Nah ini bentuk persamaan umumnya. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pembagian suku banyak dengan menggunakan metode Horner atau sintetik. Langkah-langkah yang harus dilakukan pembagian suku banyak dengan cara Horner. Yang pertama, suku banyak ditulis dalam urutan pangkat menurun tanpa ada pangkat yang tidak tertulis. Jika ada pangkat yang tidak tertulis dalam soal, maka tuliskan dengan memberi koefisiennya 0 untuk pangkat tersebut. Saya kira jelas ini. Kemudian langkah yang kedua, pembaginya itu dinolkan. Dalam hal ini yaitu x kurang k sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan k. Selanjutnya langkah yang ketiga, tuliskan koefisien daripada suku banyak yang akan dibagi. Selanjutnya dari uraian sebelumnya tadi telah diperoleh persamaan bahwa fx sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa, yaitu fx sama dengan x kurang k sebagai pembagi dikali dengan hasil bagi yaitu hx kemudian ditambah dengan sisa. Untuk x-nya sama dengan k, jika disubstitusi kepada fx maka akan diperoleh. Nah ini dia, fk sama dengan, jadi x-nya kita ganti k kurang k dikali hk ditambah s. K kurang K itu adalah 0. 0 dikali dengan HK tetap menjadi 0. Sehingga FK sama dengan 0 ditambah S. Berarti hasilnya adalah FK sama dengan S. Sehingga dengan demikian sisa pembagian suku banyak dengan X kurang K ya, itu sisanya sama dengan nilai daripada suku banyak untuk X sama dengan K yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang nilai suku banyak. Saya kira jelas. Berikut contoh yang pertama. Tentukan hasil bagi dan sisa pada pembagian suku banyak 4x berpangkat 3 dikurang 7x berpangkat 2 ditambah 2x ditambah 3 dengan pembagi x kurang 2 dengan menggunakan metode Horner. Langkah yang pertama, kita menuliskan koefisien daripada suku banyak itu. Berarti koefisien-koefisiennya adalah 4, min 7, 2, dan 3. Kemudian jangan lupa bahwa pembaginya dinolkan, yaitu x kurang 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Selanjutnya kita buat bagannya. Nah, ini kita tulis pembaginya itu 2 di sebelah kiri. Sedangkan koefisien daripada suku banyaknya kita tulis di bagian atasnya ini. Selanjutnya 4 ini turun ke bawah. Ya, 4 turun ke bawah. Kemudian 4 kita kalikan dengan 2, hasilnya simpan di kolom kedua. Simpan di sini, yaitu 8. Kemudian kalau ke bawah ini berarti dijumlah. Artinya min 7 ditambah 8 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 ini kita kalikan lagi dengan 2. Hasilnya disimpan di kolom ketiga. Jadi 1 kali 2 hasilnya 2. Simpan di sini. Kemudian 2 tambah 2 tentu hasilnya adalah 4. Kemudian 4 ini kita kalikan lagi dengan 2. Maka hasilnya kita simpan
di kolom keempat. Di sini ya, simpan di sini. Jadi 4 dikali 2 hasilnya adalah 8, simpan di sini. Kemudian ini dijumlahkan, 3 ditambah 8 maka hasilnya adalah 11. Ini merupakan sisanya. Oke. Dengan demikian maka akan kita dapatkan bahwa 4 ini merupakan koefisien daripada X berpangkat 2, sedangkan 1 ini koefisien daripada X, kemudian 4 ini merupakan konstannya, sedangkan sisanya adalah 11. Dengan demikian maka hasil baginya adalah 4X berpangkat 2 ditambah X lalu ditambah 4 dengan sisa adalah 11. Saya kira jelas ya. Ini kalau menggunakan metode Horner. Oke, kita lanjut ke bagian B, yaitu pembagian suku banyak di mana pembaginya berbentuk AX kurang B. Perhatikan pembagian suku banyak AX kurang B, pembagian suku banyak dengan AX kurang B pada dasarnya sama dengan pembagian suku banyak dengan X kurang K. Itu sama. Oke, kita lihat contoh yang kedua ini. Kita akan selesaikan dengan cara bersusun. Nah, kita lihat 4X berpangkat 3 dikurang 3X berpangkat 2 dikurang 5. Nah, ini ya. Langkah pertama, suku banyaknya ini yang berpangkat tinggi yaitu 4X berpangkat 3. Kita bagi dulu dengan 2X. Jadi pangkat tertinggi dari pembagi adalah X berpangkat 1. Jadi kita bagi dulu. 4X berpangkat 3 dibagi dengan 2X, itu hasilnya adalah 2X berpangkat 2. Selanjutnya 2X berpangkat 2 kita kalikan dengan pembagi. 2X berpangkat 2 dikali 2X hasilnya adalah 4X berpangkat 3. 2X berpangkat 2 dikali dengan min 1 berarti min 2X berpangkat 2. Kemudian ini diperkurangkan. Ya. Berarti 4X berpangkat 3 dikurang 4X berpangkat 3 habis. Min 3X berpangkat 2 dikurang dengan min 2X berpangkat 2 hasilnya min X kuadrat. Kemudian min 5-nya turun. Selanjutnya min X kuadrat kita bagi lagi dengan 2X. Maka hasilnya adalah min 1/2X. Kemudian min 1/2X kita kalikan dengan pembaginya. Min 1/2X dikali dengan 2X maka jawabannya adalah min X kuadrat. Kemudian min 1/2X kita kalikan lagi dengan min 1 menjadi positif 1/2X. Kemudian ini diperkurangkan maka akan diperoleh. Jadi kita lihat di sini ya. Min X kuadrat dikurang min X kuadrat itu habis. Min 5 dikurang dengan positif 1/2X. Ini tidak ada di sini variabel X. Maka tinggal ini saja kita kalikan dengan positif. Jadi plus kalikan negatif. Maka menjadi min 1/2X. Kemudian min 5-nya turun. Selanjutnya min 1/2X kita bagi dengan 2X. Maka akan diperoleh min 1/4. Selanjutnya min 1/4 kita kalikan dengan pembaginya yaitu 2X. Maka akan diperoleh min 1/2X. Min 1/4 dikali dengan min 1 hasilnya 1/4. Kemudian kita kurangkan ini. Min 1/2X dikurang min 1/2X habis. Min 5 dikurang dengan 1/4 hasilnya adalah min 21/4. Ini sebagai sisa. Dengan demikian maka akan diperoleh hasil baginya adalah 2X kuadrat dikurang 1/2X dikurang 1/4 dengan sisa adalah min 21/4. Saya kira jelas. Ini kalau menggunakan cara bersusun. Selanjutnya, jika pembagian suku banyak dengan AX kurang B, kita selesaikan dengan cara metode Horner. Perhatikan pembagian suku banyak Fx dengan X kurang B per A. Berdasarkan uraian sebelumnya tadi, maka kita akan dapatkan sebuah persamaan bahwa Fx sama dengan X kurang B per A dikali hasil baginya yaitu Hx lalu ditambah S. Kemudian ruas kanan ini saya kalikan A per A. Tentu tidak masalah jika A-nya tidak boleh sama dengan 0. A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya.
Jadi A per A kan hasilnya 1. Selanjutnya, A untuk pembagi ini saya larikan ke dalam menjadi pembagi daripada HX. Nah, ini dia. Kemudian A ini saya kali masuk ke dalam. Jadi A dikali X menjadi AX, kemudian A dikali min B per A habis A-nya. Sehingga akan diperoleh AX kurang B dikali dengan HX per A ditambah S. Dengan demikian, jika suku banyak Fx ini kita bagi dengan AX kurang B, maka sebagai hasil baginya adalah HX per A. Dengan sisa tetap S. Nah, ya. Di mana sisanya S ini tidak lain adalah nilai daripada suku banyak untuk X sama dengan B per A, yaitu FB per A. Saya kira jelas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan hasil bagi dan sisa pada pembagian suku banyak 4X berpangkat 3 dikurang 3X berpangkat 2 dikurang 5 dengan pembagi 2X kurang 1 dengan cara Horner. Ingat ya, sebagai A di sini adalah 2. Langkah pertama, kita menuliskan koefisien daripada suku banyak. Jadi 4 min 3, di sini kita lihat X-nya tidak ada. Maka kita tetap tulis koefisiennya 0, lalu konstannya min 5. Sebagai pembagi, yaitu kita nolkan, maka diperoleh X sama dengan setengah. Jangan lupa diingatkan bahwa A-nya adalah 2. Kita buat bagannya, kita tulis koefisiennya dari suku banyak pada baris yang pertama. Kemudian baris yang kedua, kolom paling kiri ditulis 1/2. Turun angka 4, kemudian kita kalikan dengan 1/2, hasilnya disimpan di kolom kedua. Jadi 4 dikali 1/2 hasilnya 2 disimpan di sini. Ini dijumlahkan. Min 3 ditambah 2 hasilnya min 1. Kemudian min 1 kita kalikan dengan setengah diperoleh min setengah disimpan di kolom yang ketiga. Kemudian ini dijumlahkan. 0 ditambah min setengah hasilnya min setengah. Kemudian min setengah kita kalikan lagi dengan setengah hasilnya disimpan di kolom keempat di sini. Maka akan diperoleh min 1/4. Min 5 ditambah min 1/4 hasilnya adalah min 21/4 sebagai sisa. Dengan demikian hasil baginya jangan lupa HX per A. HX-nya adalah ini, yaitu 4X kuadrat kurang X kurang setengah. Sedangkan sebagai A adalah 2, berarti kita bagi dengan 2. Sehingga hasil baginya adalah 4X kuadrat bagi 2, hasilnya adalah 2X kuadrat. Min X dibagi 2 sama dengan min 1/2X. Min 1/2 dibagi 2 hasilnya min 1/4. Dengan demikian, maka hasil baginya adalah 2X kuadrat dikurang 1/2X dikurang 1/4. Sedangkan sisanya tetap yaitu min 21/4. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut. Pembagian suku banyak dengan derajat berderajat 2 atau kuadrat. Ini dapat diselesaikan dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara bersusun. Kita lihat contoh berikut. Kalau cara bersusun saya kira seperti tadi, ini suku banyaknya. Kita lihat. Perhatikan pangkat tertingginya yaitu X pangkat 4 untuk yang dibagi. Untuk pembagi pangkat tertingginya adalah 2. Maka lakukan dulu ini. X berpangkat 4 kita bagi dengan X pangkat 2, hasilnya adalah X pangkat 2. Simpan di sini. Kemudian X pangkat 2 dikalikan dengan pembagi. Jadi X pangkat 2 dikali X pangkat 2 hasilnya adalah X pangkat 4. X pangkat 2 dikali min X diperoleh min X pangkat 3. Kemudian X pangkat 2 dikali min 2 hasilnya min 2X berpangkat 2. Selanjutnya diperkurangkan. Jadi X pangkat 4 dikurang X pangkat 4 habis. Kemudian kita lihat di sini yang berpangkat 3 tidak ada. Tinggal dikalikan aja ini. Jadi min dikali min X pangkat 3 diperoleh positif X pangkat 3. Ini min 3X pangkat 2 dengan ini sejenis. Maka bisa kita perkurangkan. Min 3X berpangkat 2 dikurang dengan min 2X berpangkat 2 hasilnya min X kuadrat. Sedangkan 2X dengan min 1-nya turun. Nah ini dia.
Kemudian X berpangkat 3 kita bagi lagi dengan X berpangkat 2. Hasilnya positif X. Nah ini dia. Selanjutnya X ini kita kalikan dengan pembaginya. X dikali dengan X pangkat 2 hasilnya X pangkat 3. X dikali dengan min X diperoleh min X berpangkat 2. X dikali dengan min 2 hasilnya min 2X. Kemudian diperkurangkan, berarti X pangkat 3 nya habis. Ini juga habis. Kemudian 2X dikurang dengan min 2X hasilnya adalah 4X kurang 1. Sehingga dengan demikian 4X ini derajatnya 1. Kemudian pembaginya berderajat 2. Berarti kalau begitu sudah tidak bisa lagi dibagi. Sehingga dengan demikian ini merupakan sisa. Maka hasil baginya adalah X kuadrat ditambah X. Kemudian sisanya adalah 4X kurang 1. Ini kalau pakai cara bersusun. Berikutnya kita akan selesaikan dengan cara Horner. Kalau dengan cara Horner, maka harus pembaginya ini bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, berarti tidak bisa. Oke. Langkah berikutnya, misalkan dulu pembaginya ini bisa difaktorkan bentuknya seperti ini. Jadi bisa dirubah menjadi A dikali X kurang K1 dikali X kurang K2. Ini misalkan ya, bisa difaktorkan. Selanjutnya, suku banyak Fx kita bagi dulu dengan X kurang K1. Maka akan diperoleh sebuah persamaan Fx sama dengan pembagi yaitu X kurang K1 dikali hasil baginya adalah H1X. Kemudian ditambah sisanya adalah S1. Pembagian yang pertama ya, sisa pertama. Kemudian hasil baginya di sini adalah H1 yaitu H1X. Kita bagi lagi dengan X kurang K2. Nah ini dia. Maka akan diperoleh persamaan lagi yaitu H1X sama dengan hasil bagi yang kedua yaitu H2X. Kemudian ditambah sisa yang kedua yaitu S2. Selanjutnya H1X ini kita substitusi ke Fx ini. Jadi H1X ini kita ganti dengan X kurang K2 dikali H2X ditambah S2. Jadi disubstitusi. Maka akan diperoleh, nah, kita lihat, Fx sama dengan X kurang K1 dikali H1-nya kita ganti ini. Yaitu X kurang 2 kali H2X ditambah S2, kemudian ditambah S1. Selanjutnya X kurang K1 kita kali masuk. Maka akan diperoleh X kurang K1 dikali X kurang K2 dikali H2X. Kemudian X kurang K1 kita kalikan dengan sisa yang kedua yaitu S2 diperoleh ini. Kemudian ditambah sisa yang pertama S1. Selanjutnya boleh ditulis A per A. Tidak ada masalah. A per A. Karena ini hasilnya 1. Sehingga dengan demikian ini dikembalikan lagi menjadi AX kuadrat ditambah BX tambah C. Nah, sebagai sebagai hasil baginya adalah H2X per A. Sedangkan sisa pembagiannya adalah sisa yang kedua dikali dengan pembagi yang pertama yaitu X kurang K1 ditambah dengan sisa yang pertama. Oke. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh yang kelima. Tentukan hasil bagi dan sisa pada pembagian suku banyak. X berpangkat 4 kurang 3X berpangkat 2 ditambah 2X dikurang 1 oleh X kuadrat kurang X kurang 2. Ini sebagai pembagi dengan cara Horner. Langkah pertama tulis koefisiennya. Di sini kita lihat X yang berpangkat 3 tidak tertulis. Berarti koefisiennya 0. Nah ini dia. Jadi koefisien X berpangkat 4 1, yang berpangkat 3 X-nya tidak ada, berarti kita tulis koefisiennya 0. Kemudian yang berpangkat 2 X-nya koefisiennya min 1, koefisien X adalah 2, konstannya min 1, berarti inilah koefisien daripada suku banyak. Kemudian
Untuk pembaginya kita faktorkan akan diperoleh X tambah 1 dikali X kurang 2, kita samakan dengan 0. Maka akan diperoleh X sama dengan min 1 dan atau X sama dengan 2. Oke, kita kerjakan dengan cara Horner. Langkah pertama, kita buat bagannya. Kita tulis koefisien daripada suku banyak. Nah, dari sini boleh kita memilih apakah min 1 dulu atau 2 dulu. Terserah dari kita, karena sama hasilnya. Oke, dalam hal ini saya ambil min 1. Langkah pertama, turun angka 1. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan min 1, kita simpan pada kolom kedua di sini. Tentu hasilnya min 1. Kita turun, ini berarti kita jumlah 0 ditambah min 1, hasilnya min 1. Min 1 kita kalikan lagi dengan min 1, hasilnya simpan di kolom yang ketiga. Yaitu min 1 kali min 1 hasilnya 1. Kemudian ini dijumlahkan lagi, min 3 ditambah 1 hasilnya min 2. Min 2 kita kalikan lagi dengan min 1, hasilnya disimpan di kolom yang keempat. Min 2 dikali min 1 hasilnya 2, simpan di sini. Ini dijumlahkan, hasilnya 4. 4 kita kalikan lagi dengan min 1, hasilnya disimpan di kolom yang kelima. Yaitu 4 dikali min 1 hasilnya min 4. Ini dijumlah, hasilnya adalah min 5. Ini merupakan sisa yang pertama, yaitu min 5. Kemudian kita buat Horner lagi, di mana di sini kita tulis 2-nya. Nah, ini dia. Kemudian turun angka 1 lagi, kita kalikan 1 ini dengan 2, hasilnya disimpan di kolom kedua. Nah, ini dia. Min 1 kita tambahkan 2, hasilnya adalah 1. 1 kita kali dengan 2, hasilnya kita simpan di kolom yang ketiga. Kemudian min 2 ditambah 2, hasilnya 0. 0 kita kali dengan 2, hasilnya 0. Simpan di kolom keempat. Ini dijumlahkan, 4 tambah 0 hasilnya 4. Ini merupakan sisa pada pembagian yang kedua. Dengan demikian maka kita akan dapatkan hasil baginya adalah ini konstan, ini X berpangkat 1, ini X berpangkat 2. Maka hasil baginya adalah X berpangkat 2 ditambah X. Sedangkan sisa pembagiannya adalah, jangan lupa tadi, S2 dikali dengan pembagi yang pertama. Dalam hal ini adalah X tambah 1. S2-nya adalah 4. Jadi S, ya, sisa pembagian daripada yang kedua dikali dengan pembagi yang pertama, yaitu X tambah 1. Begitulah untuk mendapatkan sisa pembagian suku banyak, di mana pembaginya adalah berbentuk kuadrat. Jangan lupa S2 dikali pembagi yang pertama, yaitu X tambah 1, kemudian ditambah dengan sisa pada pembagian yang pertama, yaitu S1. Dalam hal ini adalah 5. Selanjutnya ini tinggal dikali masuk, maka akan diperoleh 4X. 4 dikali 1 positif 4, ditambah min 5 berarti min 1. Dengan demikian, maka sisa pembagiannya adalah 4X kurang 1. Akhirnya jelas. Kita lanjut. Pembagian suku banyak yang berderajat N, di mana pembaginya itu berderajat 2. Dapat diselesaikan yang ketiga dengan cara Horner-Kino. Nah, kalau menggunakan cara yang ketiga ini, apakah pembaginya itu bisa difaktor atau tidak, maka bisa kita gunakan cara yang ketiga ini, yaitu Horner-Kino. Kalau cara yang kedua tadi, yaitu Horner, maka pembaginya harus bisa difaktorkan. Tapi kalau cara yang ketiga, Horner-Kino ini, pembaginya bebas, mau bisa difaktorkan atau tidak, itu tidak masalah. Oke, kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, baris pertama tuliskan koefisien dari suku banyak yang akan dibagi. Langkah yang kedua, yaitu baris kedua, kolom paling kiri, kita tuliskan min C per A. Jadi sebagai C adalah ini, kita lihat ya, ini sebagai A-nya ya. Nah, jadi min C per A. Kolom 1 dan kolom 2 dikosongkan. Baris ketiga, kolom paling kiri itu diisi min B per A. Nah, ini dia. Kemudian kolom pertama dan kolom ke N tambah 1 dikosongkan, di mana N-nya ini merupakan derajat suku banyaknya. Jadi kalau suku banyaknya itu berderajat 4,
maka kolom yang pertama dan kolom ke 4 tambah 1 berarti 5 itu dikosongkan. Oke ya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh yang ke-6 ini. Tentukan hasil bagi dan sisa pada pembagian suku banyak. Nah, ini dia. Ini pembaginya tidak bisa difaktorkan. Kalau pakai Horner biasa maka ini tidak bisa diselesaikan. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Koefisiennya ya kita lihat. Nah, ini koefisien dari suku banyak. Yang pertama tadi baris yang kedua ya, ini baris pertama. Baris yang kedua itu isinya adalah min C per A. C-nya adalah min 1, A-nya 2. Min C per A, C-nya min 1. Jadi min 1/2, hasilnya 1/2. Kemudian baris yang ketiga isinya adalah min B per A. Sebagai B adalah 1, sebagai A adalah 2. Min B per A berarti min setengah. Jadi tidak bisa dibalik ini. Kapan dibalik maka hasilnya tidak akan sama. Jadi tidak boleh dibalik. Jadi baris pertama harus isinya min C per A. Baris kedua isinya min B per A. Selanjutnya turun angka 2. Kemudian 2 dikalikan dengan min setengah. Hasilnya disimpan di kolom kedua. Ingat, kolom pertama dan kolom kedua untuk baris kedua kosong. Kemudian 2 ini kita kalikan lagi juga dengan 1/2. Hasilnya disimpan di kolom ketiga. Nah, dia 1. Kemudian ini dijumlahkan. Min 3 ditambah min 1, maka hasilnya adalah minus 4. Kemudian minus 4 kita kalikan dengan min setengah. Hasilnya disimpan di kolom kedua. Hasilnya adalah 2. Min 4 kita kalikan dengan setengah. Hasilnya disimpan di sini. Nah, ini kolom keempat. Min 2. Ini dijumlahkan. 2 ditambah 1 tambah 2 hasilnya 5. Nah, ini dia. Selanjutnya 5 kita kalikan dengan min setengah. Hasilnya kita simpan di sini. Min 5/2. Kemudian 5 ini lagi kita kalikan dengan setengah. Maka hasilnya kita simpan di kolom yang kelima. Nah, ingat tadi kolom baris yang pertama itu yang kosong, yaitu kolom pertama dan kedua. Sedangkan baris yang kedua yang kosong itu kolom pertama dan kolom kedua. Sedangkan baris yang kedua yang kosong itu adalah kolom pertama dan kolom ke n tambah 1. Kebetulan n-nya di sini 4 berarti kolom kelima dikosongkan. Ini dijumlah. 1 ditambah min 2 ditambah min 5/2 hasilnya adalah min 7/2. Ini dijumlahkan hasilnya min 3/2. Dengan demikian kita lihat di sini. Ini adalah konstan, ini adalah X, ini adalah X berpangkat 2. Ini sebagai HX-nya. Hasil baginya tidak lain HX per A. Sebagai A di sini adalah 2. HX-nya adalah 2x kuadrat kurang 4x tambah 5. Kemudian ini dibagi 2x kuadrat dibagi 2 hasilnya x kuadrat. Min 4x dibagi 2 hasilnya min 2x. Kemudian 5 dibagi 2 adalah 5/2. Di mana sisanya? Ah, ini dia. Sisanya tidak lain adalah ini konstannya, ini adalah variabel x-nya berpangkat 1. Jadi langsung didapat. Dengan demikian akan diperoleh sisanya adalah min 7/2x dikurang 3/2. Jadi saya kira lebih hebat, lebih bagus cara Horner-Kino. Karena pembaginya bisa difaktor, bisa juga tidak difaktor. Ya. Oke, saya kira kita lanjut ke slide berikutnya yaitu latihan soal. Ini ada beberapa soal, silakan kalian kerja. Jika kalian masih belum paham, maka silakan kalian buka contoh-contoh soal yang berada di slide-slide sebelumnya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.